Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'du. Sahabat Kibayusima, seluruh peserta dimanapun panjenengan berada, sejahtera tentunya teruntuk panjenengan semuanya. Sahabat Kibayusima, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga ya, mengkaji sebuah kitab yang harus dimiliki, harus dipahami oleh para taklim, oleh para murid, oleh para siswa, mahasiswa, karena ini sebuah keresahan akademik yang ditemui oleh seorang Syekh Azhar Nuji, di mana beliau tahu bagaimana seorang murid yang mencari ilmu tetapi tidak bisa mengamalkan, bahkan tidak bisa menyebarkan ilmunya karena salah cara mencari ilmunya. Di bab awal pertemuan kita mengait tentang masalah keresahan itu, kemudian diciptakan kitab Taklim Muta'alim. Selanjutnya pertemuan kita yang kedua, kita kemarin membahas beberapa hal yang pertama, sebagai seorang taklim, yakni memenuhi persyaratan untuk syarat tholabul ilmi, yakni ada 6 yang telah kita bicarakan kemarin. Sa'un bika amajmu biha bibayan, diceritakan oleh Syekh Mu'alif, di mana syarat untuk mencari ilmu itu ada 6, yakni dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghi wa bulughatin wa irsati ustadin wa tuli zamanin, yakni ada kecerdasan rupane limpat lubo sabar, ono sangune suwe zamane, ono gurune, ada petunjuk seorang guru dari kita. Tanpa 6 persyaratan ini tentunya ilmu yang didapatkannya tidak akan berkah, tidak akan bermanfaat. Maka kecerdasan harus dimiliki. Yang kedua, dukain wa khirsin, harus ada semangat. Khirsun itu apa ya, merasa kurang dan kurang. Dukain wa khirsin wastibarin, harus sabar dalam mencari ilmu, step by step, tidak langsung simsalabim abragedabra terus pintar, tidak. Wastibarin babul ghotin, ada biayanya, ada biayanya untuk mendapatkan ilmu itu ya. Jangan khawatir akan diijoli ya oleh Allah bulghah atau ragat, biaya untuk sekolah, biaya untuk tholabul ilmi. Itu seperti membiayai jihad fisabilillah, sedekah orang tuanya, membiayai anak-anaknya pada waktu tholabul ilmi. Wa bulghatin wa irsati ustadin, yang kelima harus ada guru, karena tidak ada guru, man laisal ustadu fa ustaduhu syaiton. Tidak ada yang memberikan petunjuk, tidak ada seorang guru, ilmunya jelas tidak mutawatir ya, tidak mutawatir, tidak urut sanadnya, tidak sampai pada baginda Nabi, dan kemudian yang menunjukkan itu seakan-akan seperti makhluk gaib, dan kita akan tergelincir di sana. Siapa itu? Adu mubin, musuh kita. Maka harus ada seorang ustadz pembimbing yang memberikan petunjuk kepada kita. Yang terakhir adalah tuli zamanin, perlu waktu yang lama ya, lama sekali. Maka baginda Nabi di pertemuan kita awal bahwasanya tholabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir di buayan ibu kita sampai kita mati, itu tetap mencari ilmu. Nah, pertemuan kita yang ketiga ini
kita akan membacakan syair kama qila li Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Dalam syair ini bisa kita lakukan dengan nada monggo, yang penting tidak gadok ya. Kalau Ki Bayu mensyairkan ini dengan mudah saja ya. Ta'alam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qaidi ilal biri wa taqwa wa a'dalu qasidi wal ilmul hadi ila sunanil huda wal hisnu yungji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawari'an asadu ala syaitani min alfi abidi. Ala musonef hadal kitab wa ila Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah. Ya Rabb, Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'alam ngawit tono siro. Ini ta'alam ini fi'il amar ya. Ta'alam, belajarlah. Fa inal ilma mongko setuhning ilmu iku zainun dadi pepaes, menjadi perhiasan li ahlihi kedue ahli ngilmi wa fadlun lan dadi kaluwian fadail wa inwanun lan dadi ngalamat tanda-tanda likul mahamidi kedue saben-saben perkara kang pinuji. Jadi ahli ilmu itu bisa menjadi perhiasan dirinya, ahli ilmu, menjadi pertanda sebuah nginwan dari setiap apa yang dilakukan itu terpuji karena punya ilmu. Wa kun lan ana sira ana iku mustafidan wong kang amrih faidah kula ya mening dalam saben-saben dina siadatan ing tambah. Setiap hari kita bertambah ilmunya, bertambah kebajikannya, bertambah menjadi orang yang memberikan faidah, bermanfaat. Mingkuli ilmin, mingkuli minal ilmi saking ilmu. Wasbah lan ngelangio sira fi buhuril fawaidi ing dalam segorone piro-piro faidah. Berat kayak apapun kita seperti berenang di bahrun, di samudra untuk mencari ilmu. Tafaqqah ngudiya ngilmu fikih sira final fikha mongko setune ngilmu fikih iku afdalu qaidi luweh utamane kang nuntun ilal biri maring kebagusan wa taqwa walan wedi maring Allah wa adalu qasidi lan luweh jejeke ponco qasidi sejo ilal biri wa taqwa wa adalu qasidi lan luweh jejeke ponco boyo, ponco nggih. Qasid, maqasid yang disengaja. Jadi ilmu fikih itu afdalu qaidi yang akan menuntun kita, yang akan membawa kita di dalam takwa, di dalam takut Allah. Karena ilmu fikih ini syariat ya, ilmu yang menuntun kita bagaimana
cara berwudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, haji yang benar. Itu ilmu fikih, di mana di dunia ini madhab ya, madhab imam 4, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Keempat-empatnya itu diakui dunia tentang kemujtahidan beliau, yang memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan ubudiyah, ilmu fikih. Ada yang ngomong ada usah madhaban lah. Kalau kita tidak bermadhab langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis, nah terus siapa yang beri petunjuk kita? Seberapa kemampuan kita memahami Al-Quran dan Hadis ya? Maka para sahabat turun ke tabi'in, tabi'in turun ke tabi'in, pada para ulama, para mujtahid yang diakui kesolehannya, yang diakui kefakihannya, yang diakui kehebatannya. Di Indonesia rata-rata kebanyakan ya, mayoritas ini bermadhab Imam Syafi'i. Meski dalam ahli sunnah wal jamaah ini keempat-empatnya sebagai madhab ahli sunnah wal jamaah, tapi mayoritas yang dipakai adalah fatwa-fatwa dari Imam Syafi'i, baik kaul qadim maupun kaul jadid. Huwa utawi ngilmu fikih iku al ngilmu al hadi kang nuduhaken ila sananil huda maring piro-piro dalane pituduh. Huwa utawi ngilmu fikih iku al hisnu minangka beteng yungji kang nyelametaken apa ngilmu fikih min jami sadaiti saking sekerine piro-piro bilai. Ini ilmu fikih yang bisa menyelamatkan dari berbagai macam poncoboyo, qasidi tadi ya. Jadi sebagai benteng ya, sebagai benteng untuk ini melakukan boleh, ini melakukan tidak boleh, itu aturannya ada dalam ilmu fikih. Tauhidnya juga harus dicari, thariqahnya juga harus dicari, yang arahnya, endingnya, akhirnya adalah ma'rifatullah. Fikihnya mantap, tajwidnya, nahwu, shorof luar biasa, tetap kita cari. Nah, ini yang babnya yang dibabkan adalah tentang ilmu fikih. Jadi afdalul ilmi. Di sini al-faqih afdalu qaidi, sebagai yunji min jami syada'id, penyelamat, sebagai gedong, sebagai benteng, yunji min jami syada'id, hisnun, menyelamatkan dari berbagai macam poncoboyo bilahi. Fa inna faqihan mongko setuhune wong kang ngalim fikih, orang yang pinter dalam masalah fikih, pandai fakih, wahidan kang suwiji, mutawarian tur kang ngedoi haram, ahli fikih mutawari iku asadu luweh inaweden ngalah syaitoni ing atase setan min alfi abidin katimbang saking 1000 wong kang ahli ibadah. Satu ahli fikih dibanding dengan 1000 ahli ibadah itu teruntuk setan nggodone luwih abot satu orang fikih. Ahli fikih ini, waduh, iki ahli fikih abot. Maka ada sebuah kisah ya, di mana di Masjidil Haram itu ceritanya ada orang yang pakai blangkon, koncone pakai kopiah, pakai surban, pakai yang bulat itu.
eh beliaunya pakai blangkon dan miring lagi. Maka ketika ada orang yang membenarkan ngelurus de blangkone, maka Tan Harap juga bergoyang. Ketika miring, Tan Harap juga miring. Maka raja pada kala itu, loh ini ada apa, ada apa. Ternyata ada seorang ahli fikih ya, yang iktikaf di Masjidil Haram, kekuatannya 1 dibanding 1000, tapi masih berat orang satu yang ahli fikih ini menurut setan. Jadi betapa hebatnya, betapa pentingnya thalabul ilmi terkait dengan ilmu fikih. Wa kadzalika laniku kaya mengkono-mengkono kang wis tinutur, yang sudah diceritakan, yang sudah dibahas fisairil akhlaq ing dalam sekerine pira-pira budi pekerti, nahwil judi umpamane lomo, wal bukhli lan kumet bakhil, wal jubni lan jerih wedinan, wal jur'ati lan jur'ah kewanenan, watakaburi lan gumedhe, watawadhu lan andhap asor, wal ifati lan ifah niku ngreksa saking haram, wal ifatu wal israfi lan leluwian melebihi batas, wataktiri lan ngirit wa ghairi halan liyane kabeh. Wa inal kibra mongko setuhune takabur, wal bukhli lan kumut, wal jubni lan jerih, wal israfa lan leluwian. Kok fa ya? Ini fa inna ya, isimnya inna, la kibra wal bukhla wal jubna, tidak kasroh ya. Wal israfalan luluwian iku haramun, khobarnya inna dibaca rofa. Wala yumkinulan ora, jadi takabur dan israf, juben, bukhal itu haram. Wala yumkinulan ora kongang apa ataharuzu ngrekso nganha saking sifat papat wimang, sifat takabur, bakhil, jerih, leluwian. Wala yumkinu atahruzu anha ila bi'ilmiha, angin kelawan ngerteni papat kang wis kasebut. Wa ilmi ma lan ngerteni perkara yudo diha kang dadi lelawanane papat. Fayuftaradu mongko den ferdoaken ngalakuli insanin kedue saben-saben menungso apa ngilmuha ngawerwi sifat papat mau. Wakot sonafalan teman-teman mus nganggit, sudah mengarang sopo sayyidul imamu, kang dadi gustine piro-piro pengarep, al-adjalu kang agung, asyahidu kang syahid, Nasiruddin ibni Abul Qasimi, rupane Yai Nasiruddin Abul Qasim. Kitabaning kitab fil akhlak, yang dalam kitab akhlak, wa ni'mama lan sak bagus-baguse perkara sonafa kang nganggit sapa Kiai Syahid Nasiruddin bin Abul Qasim. Ada kitab yang dikarang oleh seorang Syekh Al-Imam Al-Ajal, beliau namanya Syekh Syahid Nasiruddin Ibni Abul Qasim. Itu kitab akhlak, berbicara panjang lebar terkait dengan akhlak.
Fayajibu mongko wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzuha ngrekso akhlak. Cah kok ora duwe akhlak, ora duwe budi pekerti. Apa bedane menungso karo kewan nek ora duwe akhlak? Maka mencari ilmu, thalabul ilmi, terus mencari perlu sekali. Wa amma hifdzu ma utawi anapun utawi wa amma hifdzu ma anapun utawi ngrekso perkara ya kok kang tumiba apa ma fi ba'dil ahayini ing dalem setengah pira-pira mangsa fafaradun mongko iku hukume fardu ngalasabilil kifayati ngatasi dalane kifayah, fardu kifayah idza qama rikalane wis netepi bihi kelawan fardu kifayah sapa al ba'du setengah wong fi baldatin ing dalem negara sakota mongko gugur apa fardu kifayah nganil baqina ing atase nganil baqina saking wong kang keri. Artinya kalau hukumnya fardu kifayah itu jika sudah ada yang melakukan maka yang lainnya sudah tidak punya kewajiban. Jadi sakota anil baqina yang lainnya sudah tidak punya kewajiban. Fa ilam yakun mongko lamun ora ono fil baldati ing dalem negara sapa man wong yakumu kang netepi nindakaken sapa man bi kelan fardu kifayah istaraku mongko padha sekutonan jami'an hale sekabehane fil maksimi ing dalem dosa. Sak desa sak negara kok misale gak eneng sing salat jamaah sak desa dosa kabeh karena hukum salat berjamaah itu fardu kifayah. Fayajibu mongko wajib ngalal imam ing atase imam apa ayak muro ing yen to perintah sapa imam hum ing ahli negara bidzalika kelan mengkono fardu kifayah. Imam itu ya kalau di lingkup RT Pak RT, di lingkup RW Pak RW, di lingkup desa kepala desa, di lingkup kecamatan Pak Camat, kabupaten bupati. Jika tidak ada kabupaten misalnya ndak eneng sing salat jamaah maka bupati ngedok ayo salat jamaah. Sa RT gak eneng sing salat jamaah salat jamaah. Itu saja dulu ya pertemuan kita, nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wa khairan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.